Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dwi Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Sains Bahan yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakterisasi prop atom dari bahan nanomagnetik yang kami ambil dari jurnal karya DJ Larsen. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Burhanuddin dengan NIM K1A019021 dan rekan saya yaitu Widya Ningrum dengan NIM K1A019079. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu diawali dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan detail eksperimental, selanjutnya ada hasil dan diskusi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Ya, memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pengembangan bahan magnetik skala nano untuk aplikasi dalam sistem penyimpangan informasi sangat bergantung pada kemampuan untuk merekayasa sifat-sifat struktur berlapis dari mana bahan tersebut dibuat. Untuk mengoptimalkan sifat-sifat struktur tersebut, penting untuk mengkorelasikan kondisi pemrosesan film dan sifat transfer magnet perangkat dengan karakterisasi mikrostruktur. Fitur mikrostruktur yang menarik diantaranya yaitu morfologi lapisan, komposisi lapisan, tingkat pencampuran komposisi, kekerasan antarmuka lapisan, difusi antarmuka lapisan, ukuran butir, morfologi batas butir, dan lain-lain. Ketika karakterisasi mikrostruktur resolusi tinggi dari fitur-fitur ini telah diperoleh, dimungkinkan untuk mempercepat pembelajaran perangkat dan mempersingkat masa pakai siklus penelitian dan pengembangan. Peningkatan sifat perangkat skala nano berdasarkan giant magnetoresistance atau tunnel magnetoresistance tergantung pada kemampuan peneliti untuk merancang, membuat, dan menguji perangkat tersebut. Optimalisasi kemampuan ini terkait erat dengan umpan balik yang diberikan oleh kualitas dan kuantitas karakterisasi mikroskopis yang tersedia. Dalam jurnal tersebut menyajikan contoh penggunaan tomografi probe atom untuk mendapatkan karakterisasi mikrostruktur untuk berbagai perangkat film tipis nanomagnetik termasuk multilayers, spin valves, dan tunnel barrier. Teknik tomografi probe atom ini terbilang unik karena memiliki kemampuan untuk mengkarakterisasi antarmuka internal dan kimia lapisan dengan resolusi subnanometer di ketiga dimensi. Oleh karena itu, dengan teknik ini dimungkinkan untuk mengukur tingkat interdifusi atau segregasi antarmuka dalam film tipis pada skala atom dan memisahkan efek ini dari fitur topologi skala nanometer. Dalam jurnal ini, hasil analisis probe atom dari berbagai struktur film tipis nanomagnetik, termasuk magnetic multilayers, spin valves, dan magnetic tunnel barriers dipertunjukkan. Memasuki pokok bahasan yang selanjutnya yaitu detail eksperimen. Eksperimen pada jurnal ini ada dua, yaitu tomografi probe atom serta fabrikasi dan persiapan film. Tomografi probe atom menggunakan dorongan medan penguapan untuk menghilangkan atom individu sebagai ion dari permukaan spesimen berbentuk jarum. Posisi sensitif detektor digunakan untuk pengukuran waktu terbang atau rasio massa terhadap muatan dan posisi tumbuhan yang memungkinkan posisi asli setiap atom pada permukaan spesimen dapat ditentukan. Skala kedalaman dari tomografi probe atom ini ditentukan dengan menggabungkan urutan deteksi ion dengan perbesaran instrumen yang diketahui dan informasi kepadatan material sehingga resolusi kedalaman lapisan atom tunggal dan resolusi lateral subnanometer mudah dicapai. Selanjutnya, beberapa persyaratan intrinsik dari teknik tomografi probe atom yaitu produksi medan listrik yang tinggi sekitar 30 volt per nanometer pada permukaan spesimen untuk mencapai penguapan lapangan. Medan seperti itu dihasilkan dengan menerapkan tegangan tinggi, biasanya 5-15 kV ke spesimen berbentuk jarum dengan radius kelengkungan puncak 50-150 nanometer. Film tipis magnetik yang dianalisis dalam jurnal tersebut diendapkan menggunakan sputtering magneton DC dalam sistem deposisi yang berbeda oleh berbagai peneliti.
Kemudian dilakukan analisis probe atom menggunakan probe atom sensitif posisi optik yang dikompensasi energi atau probe atom elektroda lokal dalam vakum ultra tinggi sekitar kurang dari 1 kali 10 pangkat min 8 Pascal pada suhu antara 70 hingga 120 Kelvin pada tingkat pengulangan dorongan antara 1 kHz dan 200 kHz. Selanjutnya memasuki detail eksperimen yang kedua, yaitu fabrikasi dan preparasi film. Untuk melakukan analisis probe atom, suatu region of interest atau ROI dalam film tipis magnetik harus diposisikan di dalam 100 nanometer dari puncak spesimen berbentuk jarum. Secara historis, hal ini telah dilakukan dengan memoles kawat logam secara elektrokimia. Dalam jurnal ini, penempatan ROI dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yang lebih kondusif untuk preparasi spesimen tersebut dari film tipis. Pada metode yang pertama, film yang diinginkan diendapkan ke ujung konduktivitas tinggi, rasio aspek tinggi, tiang silikon bagian atas datar yang dibentuk menggunakan teknik Etsa-Bosch. Kemudian ROI diubah menjadi bentuk jarum yang diperlukan untuk analisis probe atom menggunakan proses Milling Focused Ion Beam atau FIB. Lapisan penutup biasanya diendapkan untuk melindungi lapisan di bawahnya agar tidak rusak oleh FIB selama proses preparasi sampel. Memasuki metode kedua, ini secara signifikan lebih sederhana dibandingkan dengan metode pertama, tetapi membutuhkan penggunaan probe atom yang memanfaatkan elektroda lokal yang diposisikan dalam beberapa puluh mikron dari spesimen selama analisis. Metode analisis lokal electrode atom probe ini memungkinkan analisis mikrotip pada permukaan planar. Film yang diinginkan pada instrumen ini dapat disimpan ke ujung mikro yang telah diasah sebelumnya dengan radius 50 nanometer yang kemudian tidak memerlukan metode preparasi spesimen berikutnya. Selanjutnya memasuki pokok bahasan yang ketiga, yaitu hasil dan diskusi. Yang pertama yaitu struktur multilayer magnetik atau non-magnetik. Beberapa tahun terakhir ini, telah ada minat yang cukup besar dalam struktur berlapis film tipis logam karena efek magnetotransport barunya, misalnya Giant Magneto Resistance, serta aplikasinya yang tersebar luas di industri penyimpanan data. Yang paling penting adalah pengembangan struktur spin valve yang diusulkan oleh Denny dan rekan kerjanya yang memungkinkan perubahan resistensi urutan dari 20% terjadi dalam medan magnet terapan. Setiap film tipis yang digunakan dalam struktur spin valve seperti COFE atau PTMN dapat memiliki morfologi yang berbeda, dan antarmuka lapisan dapat memiliki tingkat pencampuran yang berbeda juga. Penentuan sifat lapisan ini dan antarmukanya sangat penting karena pengaruh langsung pencampuran antarmuka atau difusi kimia dan kekasaran atau kelengkungan lapisan pada sifat transport magnetik. Terlihat pada layar, gambar 1A menunjukkan data probe atom dari struktur trilayer antara COFE, CU, dan COFE yang berisi antarmuka seperti yang biasanya ditemukan di spin valve. Data ini berupa peta atom yang menunjukkan posisi atom-atom CO yang ditunjukkan pada warna gelap dan CU pada warna terang dalam trilayer. Jarak planar atom yaitu 0,2 nanometer terlihat di peta atom yang menunjukkan secara kualitatif bahwa ada lebih banyak pencampuran pada antarmuka COFE dengan CU daripada di antarmuka CU dengan COFE, sehingga menghasilkan antarmuka COFE dengan CU yang lebih luas. Meskipun jenis visualisasi analisis probe atom ini memungkinkan efek tersebut ditampilkan secara kualitatif, profil interdifusi kuantitatif dapat diukur dengan mengambil proyeksi geometris kecil dari data yang tegak lurus. Pada gambar 1B menunjukkan profil komposisi di seluruh wilayah trilayer yang sama yang ditujukan pada gambar 1A. Pada gambar, arah pertumbuhannya yaitu dari kanan ke kiri. Pengukuran lebar antarmuka dari profil komposisi menggunakan 10-90 pada persentase CU memberikan nilai sebesar 1,08 plus minus 0,18 nanometer untuk antarmuka COFE dengan CU dan 0,41
0,4 plus minus 0,14 nanometer untuk antarmuka Cu dengan COFe yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak pencampuran kimia atom ketika COFe diendapkan ke Cu daripada ketika Cu diendapkan ke COFe. Selain itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada tingkat kekasaran konformal yang disebarkan melalui lapisan bawah tumpukan dan bahwa pengendapan COFe ke Cu tampaknya mengurangi kekasaran ini atau dapat menghaluskan lapisan. Efek penghalusan ini persis seperti yang diprediksi oleh Eckel dan rekan-rekannya menggunakan pengukuran resistivitas in situ dari lapisan CO dengan Cu. Selanjutnya, pada gambar 2A menunjukkan data prop atom dari struktur berulang PTMN dengan COFe. Peta atom individu CO, PT, dan Ga atau Ac ditunjukkan pada slide. Pada gambar 2A, Ga signifikan dari FIB yang digunakan untuk mengasah spesimen yang diamati. Gambar tersebut menunjukkan secara kualitatif bahwa lapisan di wilayah ini tercampur oleh kerusakan-kerusakan knock-on dari balok Ga. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2A, peningkatan konsentrasi karbon ditemukan terkait dengan lapisan COFe. Profil komposisi melalui beberapa lapisan yang dianalisis dalam sampel ditunjukkan pada gambar 2B. Gambar tersebut menunjukkan bahwa setelah daerah kerusakan Ga, lapisan kualitas tinggi diamati memiliki komposisi 80-90 pada persentase CO, dan rasio PT dengan Mn yaitu 1:1 seperti yang diharapkan. Level Ga maksimum yang terdeteksi di dekat awal analisis adalah 10% dan turun mendekati 0 pada kedalaman 20 nanometer. Wilayah kerusakan knock-on diperluas 10 nanometer, setelah itu lapisan berkualitas tinggi diamati. Analisis lebih lanjut dari data ini menunjukkan bahwa karbon dipisahkan ke antarmuka antara lapisan COFe dan PTMN, bukan di dalam lapisan COFe itu sendiri. Selanjutnya pada gambar 3A, data prop atom dikumpulkan setelah pengendapan setumpuk film tipis magnet, yaitu lapisan COFe dan Cu setebal 1 nanometer langsung ke mikrotip silikon yang telah diasah sebelumnya. Metode preparasi spesimen ini tidak melibatkan langkah pemrosesan selanjutnya setelah deposisi film tipis dan penggunaan LEAP memungkinkan lusinan analisis spesimen per kupon sampel. Contoh data yang dikumpulkan dalam analisis semacam itu ditunjukkan pada gambar 3B, di mana posisi permukaan ujung mikrosilikon dilambangkan dengan permukaan 3 dimensi abu-abu padat yang ditunjukkan pada panah. Posisi atom CO dan Cu masing-masing dilambangkan dengan bola cahaya kecil berwarna hitam dan besar, dan atom lapisan silikon juga tutup atau biji tidak diperlihatkan dengan jelas. Profil komposisi yang diperoleh dengan menggunakan silinder dengan diameter 2 nanometer yang ditempatkan di sepanjang sumbu mikrotip Si sehingga terbentuk di daerah pengendapan paling dasar yang ditunjukkan pada gambar 3C. Lapisan COFe dan Cu mudah dibedakan antara lapisan biji dan tutupnya, dengan masing-masing lapisan Cu mendekati kemurnian 100% seperti yang diamati pada data yang ditunjukkan pada gambar 1B, dan mungkin diharapkan dari termodinamika pertimbangan diagram fasa CO-Cu dan FeCu. Untuk hasil dan diskusi berikutnya yaitu tunneling magnetoresistive barriers. Persimpangan magnetoresistive tunnel terdiri dari dua lapisan ferromagnetik yang dipisahkan oleh lapisan penghalang sebagai oksida yang sangat tipis yang biasanya dengan ketebalan beberapa nanometer. Tunneling magnetoresistive atau TMR hadir dalam struktur tersebut karena terdapat perbedaan dalam tunnel elektron spin yang bergantung melintasi wilayah oksida sebagai fungsi dari orientasi magnetisasi dari dua lapisan ferromagnetik yang berdampingan dengan penghalang. Aluminium oksida adalah bahan yang banyak digunakan untuk tunnel barrier dan sering dibentuk oleh pengendapan lapisan Al diikuti oleh oksidasi in situ. Struktur dan komposisi penghalang oksida dan antarmuka antara penghalang dan lapisan ferromagnetik memainkan peran utama dalam menentukan sifat perangkat yang bergantung pada efek TMR. Dan dengan demikian, karakterisasi mikrostruktur seperti yang terlihat pada slide, gambar 4A menunjukkan peta atom dari posisi CO, Cu, Al, dan O di daerah penghalang. Gambar 4B
Mengkuantifikasi kimia penghalang menggunakan profil komposisi yang menunjukkan bahwa rasio Al dengan O dalam penghalang adalah 3:5, yaitu dekat dengan stoikiometrik Al2O3. Jenis data prop atom ini memungkinkan perkiraan lebar penghalang berdasarkan fungsi komposisi. Untuk data saat ini, lebar penghalang dapat diperkirakan sebesar 1 nanometer dengan menggunakan nilai lebar penuh pada setengah maksimum dari konsentrasi Al plus O. Bagian tengah daerah tunnel barir masih mengandung sekitar 20% CO, namun pada gambar 4B juga menunjukkan oksigen sekitar 17% meluas secara signifikan ke dalam lapisan COFe yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan oksidasi ekstensif dari lapisan COFe yang lebih rendah, yang memungkinkan memiliki efek yang sangat merugikan pada sifat transport magnetik perangkat. Untuk hasil dan diskusi berikutnya yaitu Current Confined Paired Device. Arus tegak lurus bidang giant magnetoresistance saat ini menarik perhatian besar karena produk area resistensi yang lebih rendah, yaitu keuntungan untuk aplikasi perekaman kecepatan data tinggi. Struktur Current Confined Pad atau CCP menggunakan nano oxide layer atau NOL dengan jalur logam kecil telah diusulkan untuk meningkatkan ketahanan magnet saat mempertahankan produk area resistensi kecil. Dengan menggunakan struktur CCP NOL berdasarkan paduan AlCu teroksidasi, rasio Mr tinggi dari 5,4% pada area resistensi kecil yaitu 500 ohm mikrometer kuadrat menggunakan proses ion acid oxidation atau IAO telah diperoleh. Dengan menggabungkan proses IAO dengan lapisan FeCO, peningkatan lebih lanjut dalam rasio Mr dikaitkan dengan efek hamburan antarmuka yang tinggi dari FeCO telah diperoleh. Struktur CCP ini telah dianalisis dengan High Resolution Electron Microscope atau HREM dan saluran logam kristal Cu di dalam amorf Al2O3 insolator teramati. Akan tetapi sulit untuk menentukan distribusi spasial saluran logam di bidang alumina karena saluran tersebut berukuran kecil. Seperti yang terlihat pada slide, gambar 5 menunjukkan analisis LEAP dari struktur di mana lapisan pengatur jarak CCP NOL AlCu NOL dibentuk oleh IAO. Gambar 5A menunjukkan peta atom dari data yang diperoleh dari seluruh struktur CCP. Gambar 5B adalah tampilan rencana permukaan ISO konsentrasi dari wilayah berlabel CCP NOL yang ada pada gambar 5A. Permukaan ISO konsentrasi dihitung dengan membagi volume analisis keseluruhan menjadi elemen volume individu kecil, menghitung komposisi pada setiap elemen dan memplot permukaan melalui konsentrasi tertentu dari satu atau lebih elemen. Gambar 5B menunjukkan Al plus O lebih dari 20% sebagai abu-abu gelap, dan permukaan Cu lebih dari 20% sebagai abu-abu muda. Dengan menggunakan data-data ini, komposisi dan bentuk daerah logam yang membentuk saluran CCP dapat dikuantifikasi dan dibandingkan dengan karakterisasi HREM sebelumnya, dan untuk memproses kondisi untuk mengoptimalkan properti perangkat.
Memasuki pokok bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan diskusi yang telah kami bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa karakterisasi mikrostruktur dari struktur berlapis dan antarmukanya yang digunakan dalam perangkat penyimpanan data sangat penting karena ketergantungan karakteristik pengoperasian perangkat pada morfologi dan kimia skala nano dari arsitektur berlapis ini. Prof. Atom telah menunjukkan sebagai alat yang sangat berguna dalam analisis struktur seperti yang dicontohkan oleh berbagai data yang disajikan dalam tinjauan ini. Peningkatan berkelanjutan dalam teknologi yang digunakan dalam analisis probe atom dan dalam preparasi spesimen untuk analisis probe atom akan terus menghasilkan kemajuan signifikan dalam kualitas analisis. Kemampuan analisis yang telah ditingkatkan ini terbukti menjadi tautan penting untuk optimalisasi penuh struktur penyimpanan data dibandingkan dengan prediksi teoritis dan pencapaian rekayasa tingkat atom sebenarnya dari film tipis magnetik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekeliruan data yang telah kami sampaikan, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sehingga kita dapat mengimplementasikannya di kemudian hari. Sekali lagi, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.